Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini kita kembali lagi pertemuan kelompok, yaitu peningkatan kapasitas kemampuan keluarga atau P2K2 sebagaimana yang biasa kita lakukan. Namun yang berbeda hari ini, kita akan membahas suatu pembahasan yang baru, yaitu yang baru bagi kita di PKH, tapi sebetulnya pembahasan ini sudah pembahasan yang cukup lama. Karena pentingnya pembahasan ini, jadi kita juga sampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Apa yang akan kita sampaikan hari ini adalah tentang stunting. Kenapa kita kumpul lagi hari ini untuk membahas ini? Saya mau menyampaikan poin-poin kenapa kita harus ketemu. Yang pertama, kita mau belajar karena kita penting untuk memahami konsep diri kita masing-masing. Kemudian yang kedua, kita juga penting memahami apa sih yang menjadi penyebab sehingga stunting terjadi. Dan yang ketiga, kita tentu saja penting untuk menyadari kenapa harus dicegah dan ditangani yang namanya stunting. Saya berdiri, saya menyampaikan yang pertama tentang konsep diri. Sebagaimana saya janjikan tadi, kalau saya tanya ke Bapak Ibu, apa harapan tak ke depan untuk anak-anak tak? Jadi apa yang kita harapkan di anak-anak tak? Ibu Yuni, kemudian Pak Budi, silahkan menjawab. Satu, dua. Mengilustrasikan, menggambarkan stunting, penyebab langsungnya dan penyebab tidak langsungnya. Saya ganti gambarnya. Ada langsung, ada tidak langsung. Terima kasih Pak Yuni dan juga Pak Budi sudah memberikan penjelasan tentang apa sih harapannya ke depan. Saya penting menjelaskan bahwa Ibu Yuni yang menginginkan anaknya menjadi polisi, kemudian Pak Budi yang ingin anaknya menjadi pengusaha yang sukses, penting untuk mewujudkannya. Ya. Dan untuk mewujudkannya perlu yang namanya usaha yang sungguh-sungguh. Nah, dalam mewujudkan usaha itu kita harus berpegang teguh pada prinsip yang pertama, orang tua. Kita sebagai orang tua, Bapak Ibu, harus konsisten. Jadi kalau misalnya kita sudah memiliki harapan itu harus dilakukan usaha, dan usaha yang konsisten. Kalau dikasih sekolah, anak-anak harus dikasih sekolah sampai tuntas, sampai sukses itu. Kemudian yang kedua, kita juga harus mendukung pertumbuhan anak untuk mencegahnya menjadi stunting. Jadi biar anak bisa tumbuh dengan baik, kan potensi untuk stunting itu bisa jadi besar, bisa jadi banyak. Nah, itu yang harus kita cegah. Tanya ke Bapak Ibu, Bapak Ibu, Pak Budi, Bu Yuni, pergikah mendengar istilah stunting? Iya. Baik, ini nih yang mau kita bahas hari ini. Pertama, saya mau memperlihatkan gambar ini. Ini ada gambar, ada 4 orang. Ini untuk usia anak 2 tahun. Ada yang tingginya rata-rata seperti ini. Ya. Kemudian ada yang juga umurnya 2 tahun tapi kecil, kurus dan pendek. Ya. Nah, Bapak Ibu, dari gambar ini bisa diketahui yang mana yang dimaksud stunting, karena stunting itu adalah tidak sesuai tingginya berat badannya dengan
anak usia rata-rata. Jadi kalau misalnya rata-rata anak tingginya saat umur 2 tahun adalah 1 meter, sementara dia masih 75 cm, itu adalah stunting. Nah, kemudian risiko stunting lebih tinggi terjadi pada masa kehamilan sampai umur 2 tahun atau dikenal dengan istilah masa 1000 HPK. Itu adalah tentang kebersihan diri. Ya. Penting untuk mencegah stunting dengan bersih. Bersih itu bagian dari sehat, dan sehat adalah cara untuk mencegah stunting. Dan yang ketiga adalah tentang lingkungan. Lingkungan kita juga yang sehat, yang bersih, yang bisa dimanfaatkan secara baik, itu bisa juga mencegah stunting. Itu saya kira ya. Perilaku kebersihan diri. Ya. Nah, orang tua, keluarga, dan masyarakat dapat memanfaatkan potensi yang ada. Di kebun kita misalnya, ada sayuran, ada tanaman buah, itu kita makan, kita konsumsi sebagai alat pelengkap gizi. Ya. Kemudian saya mengatakan bahwa stunting ada penyebab langsungnya, ada penyebab tidak langsungnya. Ya, kita ke penyebab langsungnya. Yang pertama adalah karena kurang gizi. Jadi biar tidak terjadi stunting, pemenuhan gizi harus seimbang. Kemudian yang kedua tentang persoalan gizi. Kemudian yang kedua adalah tidak imunisasi. Jadi imunisasi juga penting. Biar bisa dicegah ini stunting, anak-anak kita harus diimunisasi. Kemudian yang ketiga adalah penyakit berulang. Oke. Sip. Ada juga namanya penyebab tidak langsung. Penyebab tidak langsung ini kenapa bisa terjadi stunting? Pertama, kurang stimulasi. Jadi anak-anak yang mungkin biasa dimarahi, biasa dibentak, tidak diajak bicara, dibiarkan begitu saja, diterlantarkan, itu bisa menyebabkan stunting. Biar anak tercegah dari tidak jadi stunting, kita harus melakukan stimulasi secara lebih sering. Stimulasinya misalnya diajak bermain, kayak begitu. Pertama, stimulasi. Stunting. Kira-kira Bu, langmuraki apa kira-kira terjadi di anak-anak kita pernah stunting? Iya. Pertama, stunting itu menyebabkan anak gagal tumbuh, kemudian gagal kembang, kemudian rentan penyakit. Itu poin pertamanya. Kemudian poin keduanya, dampak panjangnya stunting itu mengurangi kualitas generasi penerus bangsa. Jadi karena generasi ini yang mau dididik menjadi pejuang penerus generasi bangsa, sehingga dia harus bebas dari stunting biar masa depan bangsa kita menjadi lebih bagus. Ya. Pelihara itu juga dikonsumsi sebagai pelengkap gizi. Kemudian yang kedua, stunting juga dapat dicegah dengan pemberian makanan bergizi seimbang melalui mulai dari masa kehamilan hingga 2 tahun. Juga mengakses layanan kesehatan dan informasi yang tepat. Informasinya misalnya di posyandu itu ada kader. Kemudian ke pustu, di pustu ada bidan desa atau bidan lurah. Kemudian ke puskesmas inilah yang menjadi rujukan kita ketika ada keluhan-keluhan. Nah, untuk menangani anak yang stunting, pertama, tidak boleh olok-olok yang anak, tidak boleh diejek-ejek. Karena kalau diejek-ejeki mungkin mentalnya jadi tidak bagus, entah ini rasa, akhirnya terhambat pertumbuhannya. Yang kedua, orang tua mengakses rujukan dan layanan untuk mengurangi stunting tersebut. Sudah disebut tadi rujukannya. Kalau misalnya terjadi gejala yang saya sebutkan tadi, ya ke puskesmas atau sebelum ke puskesmas bisa ke pustu dulu. Gitu.